Ketemu lagi dengan kami di dalam YouTube Rimpun Lumban Gaul. Puji Tuhan saudara yang kekasih, dimanapun kita semua berada, kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tetap bersama dengan kita, dan semangat yang daripada Tuhan tetap menyala-nyala dalam hidup kita untuk tetap melayani Tuhan. Untuk itu saudara yang kekasih, kita senantiasa mau beribadah kepada Tuhan, saudaraku, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saudara yang kekasih, mari kita buka dulu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan bahwa kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus boleh kami ada bersama dengan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, untuk senantiasa mendengarkan sebagian daripada benih-benih firman Tuhan. Berkuasalah Tuhan Yesus, biarlah Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami semakin takut dan semakin mengerti atas setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka Tuhan Yesus ibadah kami ini, dan kami mau buka pendengaran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan saudara yang kekasih ya. Inilah kita saudaraku, di saat-saat yang indah ini kita mau lebih banyak lagi saudaraku mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, langsung saja ya, kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, Wahyu 3 ayat 10, saudaraku yang kekasih, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata karena engkau tekun, ya. Karena kita senantiasa menuruti firman Tuhan, maka Tuhan berjanji, Aku akan senantiasa, ya, melindungi engkau pada hari pencobaan. Ada perlindungan Tuhan kalau kita tekun, saudaraku yang kekasih, untuk senantiasa menantikan janji-janji Tuhan, untuk belajar dan taat kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ini berbicara di dalam Wahyu ini, saudaraku yang kekasih, berbicara kesukaran yang dahsyat akan terjadi, saudaraku yang kekasih, tetapi orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, orang benar akan diselamatkan di hari-hari yang kesukaran ini, saudaraku yang kekasih, ya. Kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu, ada 21 nanti macam malapetaka yang akan ditimpakan ke dalam dunia sebelum Tuhan menyatakan dirinya. 7 meterai, ya saudaraku yang kekasih, 7 sangkakala dan 7 malapetaka, ya. 21 macam malapetaka, ya, yang akan ditimpakan Tuhan ke atas bumi ini, saudaraku yang kekasih, sebelum hari kedatangannya. Jadi Tuhan berkata, karena engkau tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan. Saudaraku yang kekasih, boleh kita lihat dulu di dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Saudaraku yang kekasih, dikatakan 2 Petrus 2 ayat 5, saudaraku yang kekasih, ya. Saya bacakan saudaraku, dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak menayangkan manusia purba, tetapi yang senantiasa diselamatkan, ya, di zaman itu adalah Nuh dan 3 anaknya, saudaraku yang kekasih, 3 menantunya, Nuh bersama istrinya, saudaraku yang kekasih. Anaknya adalah Sem, Ham, dan Jafet. Itulah yang diselamatkan, saudaraku yang kekasih, ya. Istrinya, bahkan menantunya, saudaraku yang kekasih, maka ada di dalam, ya, pujian anak sekolah minggu, saudaraku yang kekasih, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bata. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang diselamatkan. Hanya 1 keluarga itu, saudaraku, dalam angkatan sejaman itu yang diselamatkan Tuhan. Kenapa, saudaraku yang kekasih, ya? Kenapa dia diselamatkan? Inilah yang perlu yang kita pelajari, ya. Kenapa Nuh diselamatkan bersama dengan keluarganya? Kita buka dulu di dalam Kejadian, saudaraku yang kekasih. Kejadian 6 ayat 7-8. Kejadian 6 ayat 7-8. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah, ya, menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah yang membuat keluarga Nuh diselamatkan, saudaraku yang kekasih, karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Maka keluarga ini bisa selamat. Tuhan berkata, Aku menyesal telah menciptakan manusia ini, karena manusia itu, saudaraku, sudah sangat durhaka, kejahatannya sudah luar biasa. Maka sampai
Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia itu. Tetapi Nuh, ya, Nuh adalah orang yang saleh, Nuh adalah orang yang setia. Maka dikatakan Nuh mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Ada kasih anugerah sehingga selamatlah keluarga itu, saudaraku yang kekasih. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia, saudaraku yang kekasih? Mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Inilah yang kita lihat, saudaraku yang kekasih. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Kalau kita senantiasa menjadi orang kategori orang-orang benar di mata Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan itu dengan setia, maka kita akan terlindung dari segala hari pencobaan yang akan datang ke dalam dunia ini. Murka Tuhan 21 macam yang sudah kita pelajari dalam Wahyu ini, saudaraku, akan senantiasa terlindung kita. Karena kita mendapat kasih karunia yang daripada Tuhan. Karena kita tekun menantikan Tuhan, saudaraku. Maka dikatakan, mari senantiasa kita tekun, jangan bosan-bosan, supaya kita terlindung dari pencobaan. Apa yang membuat kita terlindung? Hanyalah senantiasa kita taat dan setia kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Ulangan 6 ayat 25 katakan, saudaraku yang kekasih, di dalam Ulangan 6 ayat 25, kita menjadi benar apabila kita melakukan perintah Tuhan itu dengan setia. Kategori orang benar di mata Tuhan ketika kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan itu, maka kita adalah kategori orang-orang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa yang ada di dalam firman Tuhan ini, itu yang kita lakukan sebagai anak Allah, supaya kita terlindung dari malapetaka yang akan ditimpakan sebentar lagi ke dalam dunia ini, saudaraku yang kekasih, ya. Itulah yang membuat Nuh senantiasa mendapat kasih karunia di dalam Tuhan. Kejadian 6 ayat 9b. Yang kedua, saudaraku, kenapa Nuh ini dan keluarganya bisa selamat? Nuh hidup bergaul dengan Allah. 9b, ya, saudaraku yang kekasih. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Siapa yang bergaul dengan Tuhan, saudaraku kekasih? Ya, orang-orang yang benar, orang-orang yang setia. Saudaraku, di Amsal 3 ayat 32 katakan, saudaraku, siapakah yang bergaul dengan Tuhan? Orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur dia bergaul erat. Kepada orang yang jujur dia bergaul erat. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya, bagaimana caranya kita bergaul dengan Tuhan, saudaraku kekasih? Lewat kita beribadah seperti ini pun sudah bergaul dengan Tuhan. Lewat kita berdoa pun sudah beribadah, sudah bergaul dengan Tuhan. Lewat kita melakukan kehendak Tuhan pun sudah bergaul dengan erat dengan Tuhan, ya, saudaraku yang kekasih. Maka dikatakan, saudaraku, Nuh bergaul dengan Tuhan. Nuh bukan bergaul dengan manusia-manusia yang sezamannya, saudaraku. Kalau dikatakan, saudaraku yang kekasih, di dalam zaman itu, saudaraku yang kekasih, manusia tidak ada lagi yang mencari Tuhan. Mereka semua berpesta pora, ya. Kemabukan, keinginan daging itu yang mereka lakukan. Maka Tuhan sampai katakan, aku sudah menyesal menciptakan manusia ini. Baiklah akan kumusnahkan dari muka bumi ini. Tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang berselamat, saudaraku. Nuh tidak memberikan dirinya bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam kehidupan zaman itu. Tetapi dia senantiasa menjadi orang yang tekun mencari Tuhan, ya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka dikatakan, saudaraku yang kekasih, di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 tadi, Nuh adalah pemberita firman Tuhan. Nuh adalah pemberita, dia adalah hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dalam angkatan zaman itu, saudaraku, orang-orang yang ada pada masa Nuh itu sekalipun tidak mereka dengarkan, tetapi Nuh selalu berusaha untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dilakukan Nuh. Dia hidup benar, dia hidup senantiasa di dalam, ya, segala kebenaran firman Tuhan, sehingga ada belas kasihan daripada Tuhan untuk menyelamatkan. Bayangkan, saudaraku, begitu banyak manusia, ya, di zaman Nuh itu, tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang bisa selamat. Berarti Nuh ini adalah pelaku firman Tuhan, penurut, saudaraku, sehingga ada di dalam hati Tuhan, saudaraku yang kekasih, ya. Itulah yang membuat Nuh mendapat belas kasihan daripada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Hidup bergaul dengan Tuhan, tidak sembarangan, saudaraku yang kekasih, ya. Coba dulu, yang ketiga yang membuat senantiasa Nuh ini, saudaraku, ya, mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Kejadian 6 ayat 22. Dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang dikatakan Tuhan, tidak separuh-paruh.
saudaraku yang kekasih. Terkadang banyak manusia sekarang ini, saudaraku, separuh dia lakukan kebenaran firman Tuhan, separuh lagi keinginan-keinginan daging, saudaraku, sehingga senantiasa tidak berlaku ya pembelaan Tuhan bagi kehidupan yang seperti itu. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, Nuh melakukan firman Tuhan itu tepat. Berarti semua dilakukannya, saudaraku yang kekasih. Tidak ada yang terlewatkan, semua dilakukan Nuh. Itulah yang kita contoh, saudaraku, supaya kita bisa terhindar dari kesukaran-kesukaran yang sudah di depan kita. Harus kita tepat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kamu harus beribadah kepadaku, kita harus beribadah, saudaraku yang kekasih. Kamu harus berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Kita harus berdoa, tepat kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Perintah Tuhan ini sungguh banyak, tetapi mari dengan rendah hati kita melakukannya. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Nuh, saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah zaman yang sukar itu, di tengah-tengah zaman yang suka-sukanya, orang yang senantiasa mengandalkan kekuatannya, Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, buatlah satu bahtera dari kayu gofir. Haruslah kau buat itu berpetak-petak, 300 hasta panjangnya, 5 hasta panjangnya, 30 hasta tingginya, ya, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Saudaraku yang kekasih, buatlah dari kayu gofir. Ya, harus kau buat panjangnya, tingginya, lebarnya. Harus kau buat berpetak-petak, harus kau buat bertingkat. Tuhan berfirman kepada Nuh. Lalu Nuh tidak membantah, saudaraku. Seandainya juga bisa Nuh berkata, kenapa harus bertingkat Tuhan? Kenapa harus berpetak-petak Tuhan? Kenapa tingginya harus setinggi itu dan lebarnya selebar itu Tuhan? Kenapa? Bisa saja Nuh, saudaraku yang kekasih, protes. Tetapi dia tidak protes. Tepat dia melakukan seperti yang Tuhan katakan. Saudaraku yang kekasih, buat dari kayu gofir. Dia buat itu, saudaraku yang kekasih. Sekalipun mungkin dalam zaman Nuh itu manusia menertawakan daripada Nuh, saudaraku yang kekasih. Tetapi Nuh tidak peduli, saudaraku, karena Tuhan yang berkata, maka Nuh melakukan itu dengan tulus dan ikhlas, saudaraku. Dia lakukan itu dengan sekuat tenaganya. Dia buat itu bahtera berpetak-petak, saudaraku yang kekasih. Dia buat itu ukuran yang seperti yang sudah Tuhan katakan, ya. Saudaraku, 30 hasta, 50 hasta panjangnya, 30 panjangnya, 50 lebarnya, dan 30 tingginya. Dia buat itu, dia kerjakan itu dengan luar biasa, sehingga terjadilah keajaiban. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 22 ini, Nuh melakukan perintah itu tepat seperti yang sudah Tuhan katakan. Jadi Tuhan pun kalau sudah perintahkan kepada kita, saudaraku, untuk taat beribadah, untuk tetap setia kepada Tuhan, mari kita tepat melakukan seperti Nuh, supaya kita selamat. Itulah yang membuat kita selamat nanti dari 21 macam murka yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini. Ya, saudaraku yang kekasih, mari kita contoh Nuh, supaya keluarga kita bisa selamat. Ya, Nuh dan istrinya dan anak-anaknya dan menantunya, ya, yang bisa selamat. Saudaraku, di tengah-tengah air bah itu, saudaraku yang kekasih, semuanya hanyut, semuanya binasa, semuanya hancur. Tetapi mereka yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena pelaku firman Tuhan tadi, mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, Nuh menjadi orang benar karena dia benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, tepat dia lakukan firman Tuhan, sehingga terjadilah keajaiban bagi mereka, saudaraku yang kekasih. Ya, selamatlah seluruh keluarganya. Yang bisa menyelamatkan kita dari murka yang akan datang ini hanyalah iman, kepercayaan kita. Hanyalah kebenaran firman Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Jadi saudaraku yang kekasih, mari sungguh-sungguh kita, ya, memenuhi segala panggilan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah Tuhan kita pelajari, apa yang kau tahu, itulah yang kau laksanakan, saudaraku. Firman Tuhan berkata, sedikit keikutaanmu, tapi kau melakukan firmanku, maka aku akan melindungi engkau dari malapetaka. Apa yang dapat, saudaraku yang kekasih, kita dapat pelajari kebenaran firman Tuhan. Ya, itulah yang akan kita lakukan. Jangan jemu-jemu untuk senantiasa bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, membangun hubunganmu dengan Tuhan. Tiap hari kau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, itulah kategori orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Ada hubungan spesial dengan Tuhan. Ya, dia tidak meninggalkan, ya,
ibadahnya, tetapi dia selalu bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Sehingga apapun kedahsyatan, apapun kesukaran, apapun masalah, apapun yang di depan kita, kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan keluar yang luar biasa. Maka Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang akan kusediakan bagimu, anak-anakku. Ya, saudaraku yang kekasih, mungkin dalam pikiran Nuh tidaklah seperti itu, satupun di antara umat itu tidak ada yang selamat. Tetapi apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, saudaraku, itu artinya mujizat terjadi bagi kita anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku kekasih. Firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita, saudaraku. Kita contoh kehidupan daripada Nuh ini, supaya Wahyu 3:10 ini, karena engkau menuruti firmanku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Terlindung kita kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan itu tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Tidak separuh-paruh, saudaraku kekasih, tapi mari sungguh-sungguh pegang erat firman Tuhan yang kau ketahui, supaya kita bisa, saudaraku, terhindar dari segala pencobaan yang akan datang. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Inilah senantiasa ringkasan kita untuk memacu iman kita, saudaraku, supaya bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih erat lagi. Ya, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada, biarlah kita semuanya dalam perkenangan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Teruslah kita senantiasa setia untuk melayani Tuhan sampai Tuhan kita datang yang kali yang kedua. Apapun, saudaraku, masalah, pencobaan bisa silih berganti, tetapi iman kita terus semangat di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah ringkasan ibadah kita yang menguatkan kita pada saat ini. Puji Tuhan, kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami sudah mendengarkan, Bapa, kebenaran firman Tuhan. Ketika kesukaran itu akan datang nanti, tetapi yang menyelamatkan kami, Tuhan, ketika kami membangun hubungan kami dengan Engkau, ketika kami berhubungan erat dengan Engkau, bahkan ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan tepat seperti yang sudah Engkau firmankan kepada kami, maka kami akan terhindar dari setiap malapetaka yang akan Tuhan datang ke depannya ini. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terjadilah itu bagi kami, Bapa, membangun hubungan, itulah yang terutama bagi kami anak-anakmu, dimanapun kami semua anak-anakmu berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami, memberikan pengharapan yang baru kepada kami, supaya kami tidak pernah bosan datang kepada Tuhan, tetapi dengan segala hati yang rindu kami tetap senantiasa memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima kebenaran firman-Mu ini, Bapa, dan kami akan melakukannya di hari-hari yang akan datang ini. Terpujilah nama-Mu. Inilah ringkasan firman yang sudah kami dengarkan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, ya. Tunggu saja ya ibadah kita selanjutnya. Jangan pernah bosan, saudaraku. Dukunglah terus pelayanan kita ini lewat subscribe-nya, lewat like-nya, share kepada teman-teman kita dimanapun sahabat-sahabat kita, biar semuanya saling kita diberkati lewat firman Tuhan, bahkan lewat ibadah yang kita bangun pada saat ini. Puji Tuhan, saudara kekasih. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, shalom, haleluya.